Salam sehat, salam sejahtera, dan salam kebaikan untuk kita semuanya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji dan termulia namamu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, Allah yang perkasa. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga kami mengerti sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia sangat-sangat mudah menerima segala sesuatu yang masuk akal. Hal itu menunjukkan bahwa rancangan otak manusia ini yaitu terstruktur, bahwa yang masuk akal itu mudah diterima. Tetapi hal yang tidak masuk akal itu sangat sulit. Contoh sederhana yang kita lihat di zaman sekarang ini, kata-kata motivasi, kata-kata inspirasi yang mencontohkan kehebatan, keberhasilan seseorang dari usaha yang kecil sampai akhirnya dia menjadi seorang yang sukses. Ini menjadi sebuah penyemangat. Atau contoh sederhananya kalau kita bawakan di dalam cerita Alkitab, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Yesus itu sangat mudah. Bahkan Mahatma Gandhi sendiri pernah merasakan kekaguman akan cinta kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Tapi dia tidak pernah akhirnya percaya. Mungkin karena kelakuan orang-orang Kristen membuat dia tidak percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kalau kita balik
sebuah cerita inspirasi menjadi sebuah cerita yang memilukan, mungkin akan sulit. Contoh sederhana Bapak Ibu. Kalau kita katakan Yesus itu memberikan makan 5.000 orang sesuai dengan Alkitab, itu luar biasa. Takjub, banyak orang mengikutinya. Tapi kalau kita katakan Yesus mati karena menebus dosa manusia, dan lewat kematian itu dia menyelamatkan dunia ini beserta isinya, maka akan dibangun sebuah logika. Bagaimana mungkin orang yang mati itu bisa menyelamatkan? Apalagi sejarah menunjukkan proses hukum salib yang ada di Roma kala itu, di pemerintahan Romawi, adalah proses penghukuman karena pengkhianatan, pengkudetaan. Yang artinya banyak orang mengklaim bahwa kematian Yesus itu bukan untuk menyelamatkan, tapi sebagai hukuman atas kegagalannya sebagai Mesias. Itu hikmat dunia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Paulus mencoba mentransformasi sebuah pola pikir yang ada di kota Korintus pada saat itu. Pola pikir yang ditransformasi oleh Paulus yaitu soal orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Pola pikir orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka selalu meminta sebuah tanda untuk menjadi sebuah pegangan bagi mereka. Contoh, ibaratnya mereka meminta bahwa Yesus itu adalah Allah, yaitu tanda dengan melakukan banyak mukjizat. Sementara pola pikir daripada orang Yunani berbeda pula. Mereka yang masuk akal semuanya, yang masuk akal bahwa seseorang menjadi sebuah raja atau menjadi seorang raja ketika dia menaklukkan sebuah kerajaan, ketika dia bisa berkuasa, ketika dia memenangkan dan lain sebagainya. Nah, ketika Paulus mencoba mentransformasi, mengatakan bahwa pemberitaan salib menjadi hikmat yang tertinggi dari Allah, ini yang tidak bisa diterima oleh orang Yahudi dan orang Yunani. Lalu apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Dalam kebenaran firman Tuhan ini, jelas di sana dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kalau bagi dunia ini, bahwa kematian Yesus atau jalan salib yang Yesus pilih merupakan bagian daripada kegagalan. Kegagalan yang terbesar di mana Yesus yang digadang-gadang oleh orang-orang Yahudi menjadi Mesias yang menyelamatkan dari pemerintahan dunia ini. Tapi ketika Yesus mati, maka misi itu, keinginan itu dianggap orang Yahudi sirna. Maka Yesus tidak lebih daripada manusia biasa. Ini hikmat daripada dunia. Tapi hikmat daripada Allah bahwa kematian Yesus harus terjadi supaya dosa itu ditaklukkan. Maka Yesus menjadi korban yang paling sempurna dari semuanya. Lewat kematian itu rencana Allah terjadi, bahkan tidak berhenti di dalam kematian saja,
Karena di balik kematian itu 3 hari kemudian Yesus bangkit. Dan kebangkitan Yesus itulah merupakan kekuatan Allah. Di mana dosa ditaklukkan. Dosa tidak berkuasa lagi. Namun itu sangat sulit diterima oleh orang-orang pada saat itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan. Artinya seperti apa Bapak Ibu kalau kita hubungkan ayat 21 ini dengan kehidupan sekarang. Banyak orang tidak percaya tentang kematian Yesus, tentang kebangkitannya. Dan orang menganggap itu menjadi sebuah kebodohan kalau percaya itu. Tapi justru orang yang percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus, merekalah yang berkenan di hadapan Allah, merekalah yang diselamatkan oleh Allah. Di sana tidak ada lagi berlaku soal pengetahuan-pengetahuan semata. Di sana tidak ada lagi soal kelompok-kelompok antara orang Yahudi dan orang Yunani. Siapapun yang percaya, entah dia orang Yahudi atau dia orang Yunani, kepercayaan akan kematian Yesus yang menyelamatkan itu membuat dia menjadi mempunyai hikmat atau menerima anugerah keselamatan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan firman Tuhan itu sempurna. Yang pertama, lewat firman ini kita mau belajar bagaimana Yesus itu menjadi hal yang paling sempurna. Kalau dikatakan firman Tuhan itu menunjuk kepada diri Yesus sesuai dengan yang dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 tambah dengan ayat 14. Bahwa firman itu bersama-sama dengan kita, berdiam bersama kita dan menjadi manusia. Yang artinya yang pertama mau dikatakan lewat kebenaran firman Tuhan ini supaya kita menerima pengorbanan Yesus itu atau kematian Yesus itu dan kebangkitannya menjadi satu kesatuan yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani setiap kehidupan. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita juga mau belajar bahwa orang yang sudah menerima firman yang sempurna itu di dalam kehidupannya, dia harus mengaplikasikannya. Artinya seperti apa? Secara sederhana kami mau mengatakan, orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak lagi melakukan dosa. Atau orang yang tetap melakukan dosa. Tanda bahwa ketidakpercayaan atas keselamatan yang Yesus berikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah percaya akan hikmat Allah, akan keselamatan yang Yesus bawakan, akan penebusan yang Yesus berikan, maka berarti kita tidak lagi melakukan dosa. Kalau kita lihat di sekitar kita masih tetap melakukan dosa, berarti dia belum sepenuhnya percaya akan keselamatan itu. Dia masih sama seperti orang Yahudi dan orang Yunani yang menolak pengorbanan Yesus yang tersalib itu. Nah, yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau melihat bagaimana pengorbanan Yesus itu menjadi pengorbanan yang sempurna. Tidak ada pengorbanan yang lebih baik daripada Yesus itu sendiri. Nah, contoh sederhana, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang anak masih berumur 17 tahun. Dia tertangkap berurusan dengan polisi, tertangkap karena kasus menghisap ganja. Setelah dia dipenjara beberapa bulan, ibunya menjaminnya
mengatakan aku menjadi penjamin bagi anakku, sehingga anak itu bebas bersyarat. Setelah selesai hukuman bebas bersyaratnya, beberapa bulan kemudian anak ini kembali melakukan tindakan kriminal dan harus berurusan kembali dengan polisi. Dia melakukan pencurian. Tapi lagi-lagi seorang ibu menjadikan dirinya juga untuk menyelamatkan anaknya. Sampai hal itu berulang-ulang. Sampai umur seorang ibu ini senja. Nah, ketika seorang ibu ini sudah semakin tua, anaknya ini terus melakukan tindakan kriminal, masuk penjara, keluar penjara. Seorang penjaga penjara bertanya kepada si ibu, kenapa ibu terus menerus dari catatan yang kami lihat di penjara ini bukan 1, 2, 3 kali lagi anak ibu melakukan kejahatan. Dan ibu selalu menjadi benteng atau selalu berusaha untuk menyelamatkan, untuk membebaskan anak ibu. Apa yang dikatakan seorang ibu? Dia hanya katakan, karena aku benar-benar mengasihi anakku seperti apapun keadaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari ilustrasi itu bisa kita tarik kasih seorang ibu yang mengorbankan dirinya atas segala kejahatan anaknya. Kasih daripada Yesus melebihi itu. Kasih daripada Tuhan melebihi itu. Dari segala kelakuan kita yang tidak benar. Setiap hari. Bahkan kita melakukan banyak dosa. Tapi Yesus juga tetap mengasihi kita. Bukan karena perbuatan kita. Tapi karena kasih-Nya yang begitu sempurna. Allah tidak menginginkan kita binasa. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Sehingga Dia mengorbankan dirinya. Si ibu tadi hanya sebatas ilustrasi. Mengilustrasikan bagaimana kebesaran kasih Allah melebihi kasih seorang ibu itu. Kalau ibu itu hanya menjamin dirinya. Tapi kalau Yesus mengorbankan dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa firman di dalam diri Yesus Kristus merupakan firman yang begitu sempurna. Yang menyelamatkan kita. Yang menebus kita dari segala keberdosaan kita. Percaya kepada Yesus tanpa ragu-ragu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu begitu sempurna. Kasih-Mu begitu luar biasa. Biarlah kiranya Tuhan, kami hidup senantiasa di dalam kasih-Mu yang sempurna itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.